Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Bapak dan Ibu sedang Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu kembali setelah beberapa hari kita tidak bertemu. Tapi ada yang sebut tidak ada yang sebut Saya tidak tahu seperti yang pada keluar kaji sampaikan kan. Ini kaji sampai risiko ya, betul ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita meyakini bahwa Rasul itu ada. Nah, kita sudah sampai itu kemarin ya. Jadi pertama kita bahas bahwa Allah itu ada. Yang kedua kita harus meyakini bahwa Rasul itu ada secara akli, secara kita proses berpikir. Jadi tidak sekedar perasaan saja, tapi betul-betul akal kita berfungsi mengatakan bahwa Rasul itu wajib adanya. Tidak mungkin yang tidak ada. So, ketika manusia berbuat di dalam kehidupan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum," dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu proses penyembahan, bagaimana cara menyembah itu tidak boleh datang dari manusia. So, kalau proses penyembahan itu datang dari manusia, pasti banyak macam ragamnya. Nah, itu gaji petang. Ya, pasti banyak macam ragam. Banyak modelnya, banyak caranya yang dibuat oleh manusia. Maka titik itu pasti berbeda cara melakukan penyembahan. Yang kedua, kemarin kita membahas tentang ketika kita memenuhi naluri kita, memenuhi kebutuhan pokok kita, maka itu pun harus ada aturannya. Dan aturan itu pun tak boleh datang dari manusia. Nah, tapi hari ini manusia merasa mereka hebat, merasa pintar, mereka buat aturan. Sehingga aturan dari masing-masing yang mereka buat pasti berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda. Contoh ginilah, antara kabupaten A, kabupaten B, provinsi A, provinsi B, negara A, negara B, pasti beda-beda aturannya. Ya, kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh tempat hidupnya, pengalaman hidupnya, bagaimananya hidup, itu mempengaruhinya. Kalau orang kaya pasti buat aturan bagaimana mempertahankan kekayaannya. Itu pasti itu. Itulah orang-orang kapitalis. Tapi kalau orang miskin pasti membuat aturan bagaimana menjadi kaya. Itulah orang komunis. Nah, seorang ide kapitalis itu datang dari orang kaya. Ya, makanya kalau sistem kapitalis yang ada hari ini, orang-orang kaya mempertahankan kekayaannya. Kalau orang komunis itu asal muasalnya mereka pekerja tambang. Ya, mereka Karl Marx itu pekerja tambang. Mereka keturunan Yahudi, orang tuanya pekerja tambang, dari pagi sampai sore ini bekerja, tapi kehidupannya pas-pasan, tumbuh dalam pikirannya, kalau aku bisa aku. Awak nak kerja orang dan kayu. Jadi kalau murid itu manusia yang membuat aturan, murid itu jadi. Orang kaya miskin pasti ingin jadi kaya. Orang bansi pasti orang kayu pasti ingin mempertahankan kekayaannya. Maka kalau kini orang-orang yang duduk di DPR umpamanya, siapa tuh para pengusaha, orang punya biti, kalau duduk di biti duduknya, ya. Nah, sehingga cara membuat aturan mempertahankan kekayaan. Gitu. Makanya kalau kita membuat aturan hidup itu diserahkan kepada manusia, itu kejadiannya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, supaya aturan itu benar, maka harus ada orang yang mengirimkan, mengajarkan kepada kita tentang aturan itu yang diturunkan oleh Allah. Kenapa Allah tidak punya kepentingan dengan kita orang? Ya. Dengan kita menyembah Allah, Allah tidak tambah kayunya dah. Dengan kita menyembah Allah, tidak tambah kadang Allah itu dah. Gitu kan? Tapi dengan adanya perintah Allah itu untuk seluruh manusia. Supaya manusia itu bisa hidup antara sesama mereka bisa hidup dengan aman, damai, penuh dengan keberkahan. Itu kalau seandainya aturan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ timbul pemahaman dalam otak itu, berarti harus ada yang menyampaikan aturan itu kepada kita. Saya yang menyampaikan aturan itu kepada kita, para nabi dan para rasul. Nabi membawa kabar, rasul seorang utusan. Seorang rasul pasti nabi, seorang nabi belum tentu rasul. Itu kajian itu Bapak ya. Untuk mengulang selain, untuk masuk yang baru ya. Kini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat hari ini real nyata dalam kehidupan
kita meyakini, memahami bahwa aturan kehidupan itu adalah Al-Quran, kan itu. Nah, kini timbul pertanyaan dalam otak gitu. Sebab kalau karena kita tidak belajar Al-Quran dari awal sampai sudah, tidak memahami dengan Al-Quran itulah secara utuh lah. Tapi pak itu cara meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul itu yang dikirim oleh Allah untuk kita. Kan gitu tuh. Pak cara kita meyakini. Secara ilmu akal kita berfungsi. Ya, cara berpikir kita berfungsi. Nah, sekarang kita lihat umpamanya Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Ya, satu. Maka ketika dia berbahasa, kemudian yang kita sampaikan kepada kita yang membawa Al-Quran itu adalah Muhammad, kan itu. Muhammad yang membawa Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, apa yang timbul dalam benak kita? Seperti yang disampaikan oleh orang jaringan Islam liberal, ya. Apa kecilnya bahwa Al-Quran itu hanya karangan Muhammad, kan itu kecilnya. Atau bisa jadi orang mengatakan, oh kalau tidak Al-Quran itu karangan Muhammad, mungkin karangan orang Arab, kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kalau orang yang berpikir normal, ketika melihat sesuatu tulisan dengan bahasa tertentu, apa yang terbayang darinya? Al-Quran itu pasti karangan orang yang punya bahasa itu. Jadi kalau kini Al-Quran berbahasa Arab, maka tidak akan ada dalam benak awak Al-Quran itu karangan orang Indonesia, tidak akan ada. Al-Quran itu karangan orang Eropa, tidak akan ada. Al-Quran itu karangan orang Amerika, tidak akan ada. Kenapa? Bahasanya beda. Iya tak? Bahasanya beda. Sehingga yang disebut dalam tahu Al-Quran itu karangan orang Arab. Nah, jadi makanya ketika kita menilai benar atau tidaknya Al-Quran datang dari Allah itu tiga kemungkinan. Hampir paling banyak kemungkinan ini. Yang pertama, Al-Quran itu karangan orang Arab. Yang kedua, Al-Quran itu karangan Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran itu diajar di orang kepada Muhammad. Nah, yang keempat, Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Ketika ingin menurunkan aturan kepada kita manusia. Nah, maka kita lihat akal kita berpikir itu, berfungsi akal kita. Kecil akal kita. Yang pertama kita lihat, Al-Quran itu karangan orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pun memberikan tantangan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Arab. Ya, kecil Al-Quran, kecil Allah dalam Al-Quran. Fa'tu bi suratin min misli. Nah, itu kecil Allah dalam Al-Quran. Datangkanlah satu surat, cik suri kecil Allah. Tak perlu seluruh Al-Quran dah, cik suri. Serupa jual Al-Quran buat kecil Allah. Ya. Cuma datangkan, maka kalau dalam surah Al-Baqarah itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau lah seandainya kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayatnya maksud Al-Qur'an. Fa'tu bi suratin min misli. Ya, datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, satu surat mintanya di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Nah, baliklah tentang Allah. Ajaklah penolong-penolong kalian selain daripada Allah. Nah, jangan seorang kecil Allah. Ajak kawan-kawan kalian. Pijan ke Allah enggak? Kalau Allah pandai dia buat. Itu kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika ada kamu orang yang benar. Maka dari dulu Bapak dan Ibu, setelah Rasulullah wafat, seluruh orang berlomba-lomba mencoba membuat semisal Al-Qur'an. Maka muncul namanya nabi-nabi palsu, ya, ketika mereka membuat semisal Al-Quran. Nah, sehingga ketika muncul orang-orang luar membuat semisal Al-Quran itu, kecil orang Arab, orang takut Al-Quran kau buat tenang sudang sini kau, jalih kami kau. Karena orang Arab dan jalih bahasa itu. Maka ketika Musailamah mengatakan ayat surat tentang Al-Fil. Nah, ya kan dalam Quran kada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu kan ayat dalam Al-Quran. Nah, maka akhirnya si Musailamah membuat pula al-fil, mal-fil. Mana itu nyebut gajah. Apa itu gajah? Ada galak orang. Orang tahu ada Quran itu dah. Dak wahyu Allah itu dah. Nah, tahu orang Bapak dan Ibu. Jadi jalih orang mana Al-Quran mana enggak. Ya, karena ini di bahasa Arab tentu dah jalih orang Arab. Maka ketika Al-Quran turun pertama, didangan di ahli-ahli syair Arab.
Kau tidak syair pokoknya. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran Alif Lam Mim, bagi orang Arab, kami tidak pernah mendengar katung itu. Alif Lam Mim itu tidak pernah dengar orang Arab tu. Huruf namanya huruf harful muqatta'ah, huruf nanti putih-putih. Guna Allah menurunkan Alif Lam Mim. Orang Arab tidak pernah mendengar kata itu. Berarti kau memang tidak dari manusia datang. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat yang lain, kecil para ahli syair, kau nak dari manusia datang. Sehingga para ahli-ahli syair itu ketika mendengar Quran baca rawinya. Ketika Rasul membaca Al-Quran malam-malam menangannya sesama. Tapi ini saling suruh menyuruh. Umpamanya Abu Jahal sudut sini, Abu Wahab sudut sini. Pas pulang musabah dari mang, kira sama-sama mendengar Al-Quran. Tapi ini tidak ingin meyakini itu Al-Quran. Batu. Sebab ketikanya menyatakan tunduk kepada Muhammad menjadi nak buah langsung itu persoalannya. Jadi kepada ibu sekalian, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada orang Arab dan kepada seluruh manusia untuk membuat satu surat. Dalam ayat yang lain, datangkanlah 10 surat. 10 surat datangkanlah. Tak ada satu surat, ada yang 10 surat. Tapi sejak zaman dahulu sampai hari ini tak ada satu manusia pun yang bisa membuat. Sehingga akal kita berkeraja. Kalau model itu, pasti Al-Quran bukan karangan orang. Ditolak di akal gitu. Di akal kita berfikir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat Al-Quran itu kan karangan, dituduh orang karangan Muhammad. Maka jaring Islam liberal menuduh itu. Itu karangan Muhammad saja itu. Tapi perlu diingat bahwa Muhammad itu adalah orang apanya? Orang Arab. Kan orang Arab. Sedangkan tantangan itu datang dari Allah kepada seluruh orang Arab, termasuk Muhammad. Kan itu tuh. Seluruh orang Arab tak bisa, apalagi seorang Muhammad. Ya kalau itu bekerja Bapak dan Ibu. Ya, jadi seluruh orang Arab ditantang oleh Allah. Tak bisa. Muhammad kan orang Arab. Sedangkan seluruhnya tak bisa, apalagi seorang Muhammad. Itu yang kedua tuh Bapak dan Ibu. Ya, jadi Al-Quran itu pasti bukan karangan Muhammad. Yang penjelasan yang kedua tentang Al-Quran bahwa Muhammad itu, setiap itu ke Bapak dan Ibu punya gaya bahasa. Tidak sama gaya bahasa sama-sama bahasa Minang atau sama-sama bahasa Indonesia suruh membuat tulisan tentang sesuatu. Contoh, itu suruh buat tentang mimbar. Masing-masing itu suruh menulis tentang mimbar. Baik yang doktor maupun yang S2 maupun yang S1 maupun yang tak sekolah. Suruh buat cerita tentang mimbar. Pasti beda. Caranya mengungkapkan. Pasti beda. Tidak akan samanya cara mengungkapkan. Kalau samanya pasti nyontek. Kan gitu modelnya itu. Awak sama menceritakan gua. Tapi tidak sama. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Muhammad. Ketika mengungkapkan sesuatu tidak sama gaya bahasanya. Allah menceritakan A, Muhammad menceritakan A. Tapi gaya bahasanya berbeda. Maka itu nampak oleh orang, aku bahasa Al-Quran, aku bahasa Rasulullah. Makanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kuat. Datang dari Allah, kalimatnya dari Allah, redaksinya dari Allah, Rasul menyampaikan saja. Tapi kalau Sunnah enggak. Sunnah itu intinya dari Allah, kalimatnya dari Rasulullah. Kalimatnya dari Rasulullah, bahasanya itu dari Rasulullah. Tapi inti penyampaiannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi yang diwahyukan kepadanya. Jadi intinya lah disampaikan itu intinya, tapi pengungkapannya tidak Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan. Sehingga gaya bahasanya beda antara gaya bahasa Sunnah dengan gaya bahasa Al-Quran. Akhirnya orang bisa melihat, iya beda. Ketika beda berarti Al-Quran dengan Sunnah itu berbeda gaya bahasanya. Maka dibuatlah Al-Quran kitabnya ke Sunnah kitab. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, ada An-Nasai, ada Imam Ahmad. Itu pengungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak akal kita bekerja. Berarti betul Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, mungkin hari ini itu dulu. Insyaallah besok itu sambung. Nyar sudah boleh panjang. Nyar seketek sehingga lambe masuk. Sehingga kita paham bahwa beragama itu harus mabniyatun 'alal aql. Bala kita meyakini begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.